Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi dan bisa ke masjid, salat subuh berjamaah, dan kita masih meneruskan dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih meneruskan kajian doa yang kemarin mulai kita bahas. Doa yang diajarkan Nabi yang memohon agar kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang apabila berbuat baik itu berbahagia dan apabila berbuat buruk itu beristighfar. Hanya pendek, ya. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabsharu wa idza asa'u istaghfaru. Itu karena saya menuntun jadi saya potong-potong. Kalau diwasolkan, disambung, Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanus tabsyaru wa idza asa'us taghfaru. Ya. Bagian yang pertama, ya, yang memohon agar kita dijadikan sebagai orang yang apabila berbuat baik itu bahagia, sudah kita bahas. Jadi yang dituntunkan Nabi itu ternyata kita tidak hanya sekedar untuk bisa berbuat baik. Ya. Kemarin belum lama kita juga sudah berbicara mengenai doa yang memohon supaya diberi kemampuan untuk berbuat baik itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu diberi kemampuan untuk berbuat yang baik-baik. Nah, di dalam doa ini lebih dari itu nampaknya, ya, karena berbuat baik dan bahagia ketika berbuat baik itu. Nah, sehingga lalu efeknya itu ya senang berbuat baik. Ya. Baik itu terkait dengan kebaikan-kebaikan yang termasuk di dalam ibadah mahdhah, ibadah vertikal maupun yang terkait dengan ibadah horizontal. Merasa senang. Ya, dan kemarin juga sudah kita singgung kalau orang itu ketika beribadah, ketika berbuat baik, merasa bahagia, merasa senang, ya. Lalu kemudian diikuti dengan perbuatan baik
seterusnya itu menunjukkan tanda-tanda diterimanya amal ibadah. Nah sebaliknya berarti ya jangan sampai kita itu kalau berbuat baik itu menyesal. Ya. Berbuat baik lalu kemudian gelo. Ya. Setelah itu kemudian tidak berbuat baik lagi. Ya. Itu jangan sampai. Nah bagian yang kedua, permohonan yang kita sampaikan kepada Allah adalah mohon dijadikan termasuk golongan orang-orang yang apabila berbuat keburukan, as-sayyi'at, ya, itu kemudian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian lalu habis berbuat baik ya santai aja ya. Ya, tidak merasa ada yang salah sama sekali. Ya, apalagi kalau kemudian berbuat buruk lalu bangga. Ya, itu jangan sampai. Ya. Jadi yang dituntunkan Nabi itu ya kalau tahu berbuat buruk segera minta ampun. Ya. Nah bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ya kalau idealnya sih orang yang bertakwa itu ya sebagaimana yang kemarin sudah kita singgung definisinya itu orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang perintah itu yang baik, yang larangan yang buruk itu. Tapi manusia ini memang sudah nampaknya diciptakan dari Allah dari sononya ya. Itu ya selama masih mau disebut sebagai manusia itu tidak mungkin kalau kemudian lalu tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat keburukan, tidak pernah berbuat salah itu tidak mungkin. Ya. Selama masih disebut sebagai manusia ya pasti pernah berbuat salah, berbuat keburukan itu pasti. Ya. Hanya Nabi saja ya, yang oleh Allah memang diberi penjagaan ya, untuk tidak berbuat buruk itu. Makanya sering disebut Nabi itu bersifat maksum. Maksum itu artinya dijaga oleh Allah dari berbuat buruk. Nah, kalau kita manusia ini kan ya pasti pernah berbuat salah itu, pasti pernah berbuat buruk itu, pasti pernah berbuat dosa itu. Ya, hanya saja mungkin ya persoalannya adalah tinggal sedikit dan banyaknya, sering dan tidaknya, ya itu saja. Ya. Tapi bahwa manusia itu pernah berbuat salah, pernah berbuat buruk itu memang sudah ya begitulah memang Allah menciptakan manusia itu desainnya seperti itu. Nah ini berbeda dengan malaikat. Ya. Kalau malaikat itu memang Allah ciptakan hanya untuk taat saja. Ya. Makanya dalam Al-Quran dinyatakan sifat malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah itu ya, bermaksiat kepada apa yang diperintahkan Allah, tidak pernah. Melanggar yang diperintahkan Allah, tidak pernah. Malaikat itu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah tanpa ada pembangkangan sedikit pun. Itu malaikat itu. Nah sekali lagi kita manusia enggak. Ya, kita manusia itu ya tadi itu ya, sok taat ya tapi ya sok maksiat. Cuma tadi itu ya ada gradasinya. Banyak ada yang maksiatnya banyak, taatnya sedikit. Ada yang ya taatnya dengan maksiatnya itu ya 11-12 begitulah ya. Lalu ada yang memang taatnya banyak, maksiatnya sedikit ya. Jadi seperti itu.
Nah, orang yang bertakwa ya itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran sendiri juga ya, di dalam apa itu surat Al-Imran yang sering dibaca kalau pas apa namanya itu halal bihalal itu ya, itu di antaranya ya sebelumnya sudah disebut beberapa ciri, lalu yang kaitannya dengan apa yang kita bicarakan itu adalah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang idza fa'alu fahishatan, apabila dia berbuat yang fahisyah, yang buruk ya, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, kemudian dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah ya. Fastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian wastaghfaru lidzunubihim, dan kemudian dia mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukannya itu. Dan memang tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, dan orang yang bertakwa itu kemudian tidak meneruskan perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya itu sementara dia mengetahui. Jadi orang yang bertakwa itu bukan kok orang yang tidak pernah berdosa, enggak. Orang yang bertakwa itu boleh berdosa, boleh salah. Tetapi begitu dia salah itu kemudian segera sadar, lalu segera ingat kepada Allah, dan segera mohon ampun kepada Allah. Ya. Itu poinnya orang yang bertakwa itu. Ya. Sehingga orang yang bertakwa itu ya tadi itu bukan kok lalu tidak pernah berbuat salah sama sekali, enggak. Bisa saja berbuat salah, itu manusiawi. Ya, karena kelalaiannya, ya, karena ketidaktahuannya. Ya. Ya. Dan sekali lagi, selama dia kemudian masih ingat kepada Allah dan kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan itu dosa yang telah dilakukan itu. Ya. Dan banyak sekali memang ya ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menginformasikan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kita itu untuk beristighfar, ya, untuk bertaubat. Ya. Ya, taubat itu ya kembali, ya. Jadi setelah melakukan yang buruk kembali kepada kebaikan. Ya. Dan memang taubat yang diminta itu taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Ya. Yang tadi itu berupaya betul untuk tidak mengulangi lagi. Ya. Tetapi lagi-lagi yang namanya manusia bisa jadi kemudian ya mengulangi lagi. Ya. Itulah sebabnya makanya Allah dalam salah satu hadis qudsi itu menunjukkan betapa maha luasnya ampunannya itu. Ya. Dan menunjukkan betapa Allah itu sedemikian rupa gampang menerima hambanya yang bertaubat itu. Ya. Kalau dalam Al-Quran misalnya Allah menyatakan yang sangat terkenal itu misalnya dalam surat apa itu, At-Tahrim atau berapa itu ya. Ayat berapa saya juga lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha.
Nah, kalau kamu bertaubat dengan nasuha, ya Tuhanmu, asa rabbukum ayyukaffira ankum, ya, akan menghapus keburukan-keburukanmu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan akan memasukkan kalian ke surganya yang mengalir air-air di bawahnya. Masya Allah ya, jadi orang yang berdosa sekalipun asal bertaubat, dosanya akan dihapus Allah dan akan dimasukkan ke surga. Itu janji Allah. Nah memang ya tadi itu ya, syaratnya taubatan nasuha tadi itu. Nah di dalam hadis qudsi yang saya sudah sering itu menyampaikannya di dalam berbagai kesempatan, ya, Allah bersabda begini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini pernyataan Allah ini. Hai hambaku, kalian itu selalu berbuat salah siang dan malam. Jadi kita ini Masya Allah ya sering itu berbuat salah siang dan malam nyatanya. Nyatanya begitu tuh ya. Marah ndak boleh, kita sering marah. Ngerasani ndak boleh, kita sering ngerasani. Ya. Ya kalau dosa-dosa besar sih insya Allah ndak lah ya. Misalnya kayak seperti mencuri, apa itu mungkin ndak. Tapi yang ya dosa-dosa seperti itu tuh kan mungkin hampir setiap hari kita lakukan itu. Meskipun kita nggak sadar itu. Ya. Betapa banyak dosa kita itu. Ya. Ya. Dan itu dinyatakan Allah itu. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya. Tapi kemudian Allah menyampaikan dengan sangat luar biasa ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Ya. Dan aku akan mengampunkan dosa itu seluruhnya kata Allah. Ya. Kurang apanya Allah itu? Ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Fastaghfiruni. Ya. Karena itu ya mohonlah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kamu. Masya Allah ya. Jadi cuma kita ini mau ndak lah ya istighfar itu ya. Mohon ampun kepada Allah itu. Ya. Jadi ini jaminan Allah ya, jaminan Allah. Tetapi ya tentu saja bukan berarti lalu kemudian dengan begitu kita gampang ke ya. Gusti Allah mohon pengampun ya. Nak njaluk ngapura di ngapura nak ono aku tak saben dina gawe dosa dengan sengaja itu ya ndak. Ya, dengan sengaja itu ndak. Ya. Karena ada satu ayat Al-Qur'an juga yang menyatakan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qaribin ulaika yatubullahu 'alaihim. Ya. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah itu ya taubatnya orang-orang yang melakukan sesuatu dengan kejahilan dan itu pun juga disertai dengan tadi itu taubat yang segera tadi itu. Ya. Jangan ditunda-tunda. Ya, begitu berbuat salah sadar. Ya, itulah yang membedakan dengan orang yang tidak bertakwa itu. Ya, orang yang tidak bertakwa itu bisa jadi ketika berbuat dosa, berbuat salah tadi itu ya santai aja, tenang-tenang saja, tidak merasa bersalah sedikit pun. Ya. Tidak sholat, tenang-tenang saja. Tidak membayar zakat, tenang-tenang saja. Tidak puasa, tenang-tenang saja. Ya. Tidak berhaji, meskipun hartanya banyak, tenang-tenang saja. Ya. Ada orang kelaparan, tenang-tenang saja. Ya. Menyakiti saudaranya, ya, tenang-tenang saja. Ya. Wah itu bukan orang bertakwa itu. Ya. Kalau orang yang bertakwa sekali lagi, kalau toh suatu ketika ya
karena sebab tertentu kemudian salah berbuat keburukan, dia segera ingat Allah. Dan istighfarnya itu banyaknya bukan main ya, salah sedikit aja itu sudah istighfarnya berkali-kali itu, merasa menyesal sekali. Nah, mari kita lihat ya diri kita masing-masing itu ya. Sejauh mana itu ketika kita bersalah itu ada enggak itu perasaan lalu gelo, perasaan lalu menyesal, lalu kemudian segera mohon ampun pada Allah itu. Nah, kalau ada yang seperti itu, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Dan itulah yang kita mohonkan dalam doa ini. Allahumma ja'alni minalladzina idza asa'u astaghfaru. Ya Allah, jadikanlah kami ketika berbuat buruk, asa'u istaghfaru, mohon ampun kepada. Bapak dan ibu-ibu, ya, Nabi kita itu kan tidak pernah dosa ya. Tadi sudah saya sampaikan Nabi itu maksum, dijaga Allah. Itu saja istighfarnya saben hari itu digambarkan 70 kali, 100 kali ya. Itu artinya apa? Sangat sering beristighfar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Lah idealnya ya orang-orang yang dosanya banyak itu ya mestinya ya istighfarna iku kudune ya luwih akeh ya kudune ya. Tapi itulah yang namanya terkait dengan perbandingan antara dosa dengan istighfar ini malah kadang-kadang berbanding terbalik gitu ya. Nabi itu tidak pernah berbuat dosa tapi istighfarnya banyak ya. Tapi seringkali orang itu yang dosanya banyak malah ora tahu istighfar sisan ya. Ya. Jadi ini ya. Nah mestinya kan tidak begitu. Kudune iki sing dosane akeh kudune istighfar sing luwih akeh ya. Tapi nyatanya kan tidak begitu. Seringkali ya orang-orang yang yaknah itu malah biasanya merasa tenang-tenang saja itu ketika berbuat maksiat ya dan tidak beristighfar itu. Ya. Nah ini ya jadi luar biasa ini tuntunan Nabi ini ya ketika salah segera istighfar ya. Nah bahkan ya memang ada hadis yang lain ya tidak semata-mata istighfar, kalau kita berbuat salah segera ikuti dengan perbuatan yang baik ya. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kalau suatu ketika kok kamu tuh yang namanya manusia ya bisa saja kamu itu terpeleset berbuat keburukan. Ya, kalau terpeleset berbuat keburukan segera istighfar. Ya. Di hadis yang lain segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Nah perbuatan yang baik itu sekali lagi akan juga bisa menutup kesalahan-kesalahan itu. Bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Itulah sebabnya maka dalam ajaran Islam itu semua ibadah itu punya efek menghapus dosa. Sholat menghapus dosa, puasa menghapus dosa, zakat menghapus dosa, haji menghapus dosa. Dan tidak hanya itu, semua kebaikan. Karena sifatnya umum. Ya. Wa'ad bisayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk dengan yang baik, maka yang baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan itu. Nah sekali lagi mudah-mudahan ya kita termasuk golongan orang yang seperti itu. Ya, jangan sampai malahan tadi itu golongan orang yang santai-santai berbuat dosa, ya malahan ada yang lebih tinggi lagi tensinya. Tidak aja sekedar santai ketika berbuat dosa, bangga berbuat dosa itu ada. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ada orang yang berbuat dosa itu bangga ada ya. Malah sok ditunjuk-tunjuk ke karo wong liya. Ya.
Orang ngerti toh iki, sapa aku iki. Misalnya apa misalnya yang malah apa keburukannya itu yang ditunjukkan itu kadang-kadang ada orang seperti itu. Ya. Nggih, monggo. Kalau berbuat dosa tapi untuk kebaikan itu termasuk dosa atau termasuk baik-baik? Contohnya gimana? Iya, baik, terima kasih ya. Bapak dan ibu-ibu, lagi-lagi apa yang ditanyakan oleh Pak Agus ini juga tidak bisa kita kemudian lalu jawab secara general ya, karena memang itu sifatnya kasuistik ya. Tapi secara umum ya, bahwa berbuat baik itu ya dengan cara yang baik. Ya, itu secara umum ya. Jadi berbuat baik kok dengan cara yang tidak baik itu ya tidak menjadi baik ya. Jadi semuanya harus sejalan itu ya. Contoh yang paling ekstrim misalnya meskipun toh dalam rangka membangun masjid ya caranya yang bagus lah ya, dengan menggalang infak secara baik ya. Dumeh galang bangun masjid kok terus kemudian yuk kita ngerampok ya, untuk bangun masjid ya tetap tidak benar cara seperti itu ya. Ini contoh yang paling jelas ya. Memang ya ada kasus tertentu yang itu kemudian ketika misalnya terutama dalam hal berbohong tadi itu, kaitannya dengan berbohong tadi itu ya. Misalnya ada orang sedang marah ya, bertengkar kok lalu tanya kowe digolok apa ora ya, kok bilang oh ada nyoh lah ya gak baik malahan ya. Di situ boleh berbohong misalnya ya. Nah, dalam kasus seperti itu memang ada pengecualian ya. Jadi tapi itu sangat sedikit Pak ya, sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Tapi prinsipnya secara umum perbuatan baik itu harus diikuti dengan cara yang baik ya. Jadi antara mabda dasar dengan hoyah tujuan dan dengan cara ya itu harus jalan itu ya, harus jalan ya, tidak boleh salah satunya itu main ya. Perbuatan baik dasarnya sudah benar, caranya benar, tujuannya salah aja jadi salah ya. Kita sholat ini misalnya ya, dasarnya apa diperintahkan Gusti Allah, caranya sudah mengikuti Kanjeng Nabi ya, sholatnya sudah ikut Kanjeng Nabi, tujuannya untuk riak sudah hilang ya. Nah, begitu ya. Jadi antara dasar dengan cara dan tujuan itu harus sejalan ya. Kowe kok sholat dasarnya apa? Ya karep-karepku dhewe, ora oleh ya. Dasarnya ini karena saya menjalankan perintah Allah ya. Begitu. Ya. Sholat tapi caranya karepe dhewe ora oleh. Jadi itulah yang dituntut di dalam Islam itu, antara dasar, tujuan dan caranya itu semuanya baik ya. Nah, mungkin yang ditanyakan Pak Agus tadi itu dalam kasus tertentu yang misalnya tadi itu tadi yang saya contohkan tadi ya, itu memang bohong yang termasuk boleh itu seperti itu, misalnya itu ada pengecualian memang. Tapi secara umum berbohong itu tidak baik ya, saya kira itu ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu ya, agak panjang sedikit karena ada pertanyaan, dan mari kita akhiri pengajian kita ini dengan doa penutup majelis, kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.